Itu siapa yang jemur baju aku? Tanyaku sambil berjalan ke teras menghampiri Rafka. Gak tahu, Pak RT kali. Jawabnya sambil mengangkat bahu. Pasti kamu, kan? Berani banget sih, kamu? Dengkusku marah. Napasku terengah-engah menahan kesal. Kulihat celana dalamku dan suamiku juga ikut berjejer di sana. Masa jemur baju doang gak berani? Jemur baju bukan perang, kilahnya. Dia bicara membelakangi, sama sekali tak menoleh ke arahku, anteng mengisap asap rokok. Aku nggak butuh bantuan kamu. Hardiku masih sangat kesal. Kalau mau marah, marah saja sama Pak RT. Rafka terkekeh. Dasar, orang aneh. Tadinya aku mau bawa kamu ke dokter, tapi takut dituduh culik bini orang. Makanya aku bawa masuk saja ke dalam. Pakaian juga masih dalam ember, sayang sama panasnya, makanya aku bantu jemur. Dia menoleh ke arahku. Aku bisa sendiri. Terima kasih. Harusnya kamu ngomong gitu. Aku mencebik. Mendingan kamu periksa deh. Mana tahu kamu hamil. Kalau cerita di TV, kan kayak gitu, jatuh pingsan, pas diperiksa, hamil. Dia tersenyum seperti biasa, memamerkan kegantengan dan gigi yang berbaris rapi. Sok tahu kamu, dasar korban sinetron. Ketusku kesal. Aku masuk dan menutup pintu agak kuat. Hahaha, kalau kamu istriku, sudah aku makan kamu. Kudengar dia tertawa renyah lalu kuintip dari jendela, dia tampak berjalan menuju rumah Bei Nenah. Laki-laki itu seakan tak marah atau kesal saat aku bersikap kasar. Asli dia itu orang aneh. Ada ya orang aneh seperti itu? Aku kembali ke kamar, tubuhku rasanya benar-benar tak nyaman. Mual teras sangat mengganggu. Hari ini aku tak ingin keluar rumah. Ingin membaringkan diri di tempat tidur. Sore hari. Tok, tok, tok. Suara pintu beberapa kali diketuk. Aku menggeliat meregangkan otot yang terasa tegang. Baru aku mau bangkit membuka pintu. Suara pintu sudah diketuk lagi. Kali ini menirukan suara gendang. Berisik. Aku berjalan pelan dan lelah menuju pintu lalu membukanya. Nih. Rafka menyodorkan kantong plastik. Dia lagi. Mau apa lagi kamu? Aku bawa buah. Orang hamil, kan biasanya suka yang asem-asem. Aku mematung tak menjawab. Tanpa menunggu jawabanku, dia menggantungkan kantong plastik di gagang pintu. Lagi. Dia tersenyum dan berlalu, kembali ke rumah Bei Nenah. Tampak suamiku datang dan memarkir motornya di depan rumah. Dia baru pulang kerja. Siapa itu tadi, Dek? Tanya Arofik melirik ke rumah Bei Nenah. Kurasa tadi Arofik melihat Rafka yang menghampiriku. Raut wajahnya penuh tanya. Itu saudara Bei Nenah nganterin buah. Sahutku sedikit gugup. Ngapain nganterin buah ke sini? Yang sakit kan Ani? Tanyanya. Suamiku masuk ke dalam, ada nada suara kekesalan. Aku mengekorinya, lalu memeluk dia dari belakang. Aa marah ya sama adek? Enggak. Jawabnya datar. Kalau Aa nggak suka, adek bisa balikin lagi buah itu. Aa jangan marah. Rayuku pada Arofik. Aku sangat takut suamiku itu marah. Melepas pelukan darinya. Berjalan menuju pintu. Mau kemana? Tanya Arofik. Tak kuhiraukan, segera meraih kantong plastik yang masih menggantung di gagang pintu, lalu melenggang ke rumah Bei Nenah. Maaf aku nggak bisa terima ini. Kuletakkan buah itu di depan Rafka yang tengah mengobrol dengan Bei Nenah. Kenapa dikembalikan? Ca, aku ikhlas ngasih kamu, sahutnya. Rafka dan Bei Nenah menatapku heran. Gak usah, terima kasih. Aku kembali menemui suamiku, kulihat dia sedang membuka baju, mungkin mau mandi. Aku memeluknya lagi. Aa jangan marah, adek sudah kembalikan buah itu, ucapku manja. Tangan masih memeluknya. Kenapa dikembalikan? Aa, kan gak suruh. Gimana kalau itu dari Bei Nenah? Nanti dia malah tersinggung, sahut suamiku. Ia membalik badan menghadapku. Adek takut Aa marah, sahutku sambil menatapnya lekat. Aa nggak marah, sayang. Aa cuma takut, adek berpaling ke lain hati, gimana nasib Aa nanti, cetusnya. Tangannya mengelus kepalaku. Selagi Aa masih sayang sama adek, kenapa harus berpaling ke lain hati?
Nggak tahu apa. Adek sayang banget sama Aa. Ulasku, mataku terasa panas, terasa ada yang menarik dari sudut mata. Iya, Aa tahu adek sayang sama Aa. Makasih sayang, sahutnya. Dia tersenyum lalu mengecup puncak kepalaku. Aa mandi dulu ya. Arofik melenggang ke kamar mandi. Malam. Di kamar tempatku tidur terasa gelap, padahal tak pernah mematikan lampu. Aku tak bisa melihat apapun. Mati lampukah ini? Tiba-tiba kurasakan ada tangan mencekik leherku. Berusaha menepis tangan itu tapi cekikan terasa makin kuat. Kakiku menendang-nendang dan meronta. Sangat sulit bernafas. Berusaha minta tolong, tapi suaraku tertahan. Napas terasa tersendat. Hef. Aku terbangun langsung terduduk. Astagfirullahaladzim. Kusap wajah. Mimpikah ini? Tapi kenapa leher ini benar-benar terasa sakit? Aku mengusap leher. Masih terasa jelas sakitnya waktu tapak tangan yang tadi mencekikku. Kulihat Arofik terpejam pulas di sampingku. Kulirik jarum jam di dinding, ternyata menunjukkan angka 12. Keringat bercucuran, kuusap dada yang terasa sesak. Suamiku terbangun, duduk menatapku. Kenapa, Dek? Aku hanya diam menahan sesak. Tangan Arofik memegang dahiku. Nanti kita ke dokter ya? Badan adek panas. Sepertinya demam. Ulas suamiku lalu menarik tubuhku, menyandarkan di pelukannya. Sini bobok lagi, ucapnya. Ia mengajakku tidur kembali. Subuh saat bangun, aku salat dan meminta istirahat kembali pada suamiku. Ia mengatakan hari ini mau libur kerja, dan berniat membawaku ke dokter. Mataku kembali terpejam, sedangkan Arofik menggantikan mengurus kerjaan rumah dan katanya mau membuat sarapan. Kain hitam terbang mengelebat di awan. Sangat jauh di sana memperhatikanku. Tiba-tiba, sesosok perempuan menghampiriku. Ia berubah menjadi makhluk menyeramkan. Menyeringai padaku menunjukkan wajahnya yang tak jelas. Hanya giginya yang berbaris panjang, tajam dan menyeramkan. Tersenyum ingin meraihku. Aku yang menyadari hal itu berlari mencari pertolongan, tapi tak ada siapapun dan ini entah di mana. Begitu asing, tak tahu tempat ini sebelumnya. Dari jauh, aku melihat Bapak. Bapak Aak. Bapak Aak. Namun, Bapakku hilang dari pandangan. Aku semakin ketakutan saat menoleh ke belakang. Makhluk itu mengejar dengan tawa yang membuatku merinding. Bapak. Bapak di mana? Aku terus berlari sambil mencari pertolongan. Gedebuk. Aku terjatuh. Makhluk itu berhasil mendekat. Aku mundur beringsut saat ia akan meraihku. Menjerit lagi sekuat hati. Satu tamparan hinggap di pipi, pedih dan panas. Tubuhku diraih dan dilempar ke dasar jurang. Arg! Dek! Bangun, Dek! Kenapa, Dek? Arofik mengguncang tubuhku saat mata terbuka. Ya Allah, Dek! Hidung kamu berdarah. Napasku berat, lelah. Pandanganku kabur, dan aku ingat Bapak yang menghilang. Bapak, tolong, dunia kembali gelap. Kamarku terasa hangat. Waktu membuka mata, kulihat Bapak, Bey Nenah, Mang Tatang, Diar dan Ibu ada di kamarku. Aku terheran. Ada apa? Ibu menghampiri dan memelukku sambil menangis. Teteh nggak apa-apa? Tanyanya sambil mengusap pipiku. Kenapa ibu menangis? Lirihku. Suaraku masih serak. Ibu sedih lihat kamu begini. Tadi ada yang panggil Bapak. Katanya kamu pingsan, badan kamu panas, hidung kamu juga berdarah. Aku kenapa, Pak? Tanyaku pada Bapak. Malam tadi, Bapak didatangi sang penjaga. Seumur-umur baru kali ini Bapak didatangi secara langsung. Dia hanya memberi isyarat, tapi Bapak bisa mengerti apa yang disampaikannya. Tutur Bapak bercerita. Aku perlahan duduk, mendengarkan dan menghadap Bapak. Katanya, ada makhluk lain yang sedang mengejar Neng, bukan dari kontrakan ini, tapi dari tempat lain. Tadinya Bapak nggak percaya, itu cuma mimpi. Tapi tadi ada yang datang memanggil Bapak dan lihat keadaan kamu begini, Bapak jadi mikir itu semacam isyarat. Sambung Bapak. Tapi makhluk apa yang mengejarku, Pak? Bapak kurang tahu, tapi katanya, kemanapun Neng pergi, dia akan mengejar. Dia punya dendam sama Neng.
Makanya sang penjaga menawarkan diri untuk jadi pelindung. Tapi bapak menolak, karena itu musyrik. Cerita bapak sangat jelas. Aku tertunduk. Apakah mimpiku itu juga memberitahu tentang hal ini? Aku tak percaya mimpi. Pernah kudengar kata Pak Ustadz, jika mimpi buruk jangan diceritakan pada siapapun, cukup istighfar memohon pertolongan pada Allah. Makanya aku memilih diam dan menceritakan mimpi itu pada siapapun. Bukankah kakek dulu pernah cerita bahwa jin tak bisa mencelakai manusia? Di negara jin mereka punya aturan, jika melanggar, raja mereka akan menghukum seumur hidup, kecuali Bapak angguk. Iya, jin yang bisa mencelakai manusia adalah jin yang sudah dibeli, jin yang bertuan. Seperti yang dilakukan para dukun. Mereka akan manut walau disuruh membunuh sekalipun, seperti santet dan guna-guna. Karena tuannya yang memberi makan. Tapi siapa yang menyimpan dendam sama aku? Bapak juga nggak tahu. Tubuhku masih lemah tak berdaya. Seluruh tenaga seolah hilang. Bayangan itu kembali mengelebat di benakku. Selama ini aku tak merasa memiliki musuh, tak pula pernah bertengkar dengan saudara maupun tetangga atau siapapun itu. Namun, kenapa harus ada orang yang merasa dendam hingga mengirim sesosok makhluk untuk mencelakaiku? Berkali-kali kuingat-ingat, mungkin saja ada hati seseorang yang sakit dengan tingkah dan ucapan yang luput dari kesadaranku. Tetapi tetap saja aku tak merasa bermusuhan dengan orang lain. Memang ada sedikit perselisihan dengan ipar dan mertua, tapi rasanya mereka tak sekejam itu. Hanya mulut saja tak sampai mengguna-guna. Suamiku menatap dengan raut kesedihan. Maafin Aa, Dek. Aa gagal jaga kamu. Lirihnya. Wajah yang teduh itu tampak menyimpan berbagai kesedihan. Melihat kondisiku begini, Arofik tergugu. Tangannya mengelus kepalaku lembut, menyiratkan rasa bersalah dengan ribuan kata maaf. Ada Allah yang jaga adek. Lagi pula ini bukan salah Aa. Ucapku meluaskan hatinya yang mungkin saja terhimpit kebimbangan. Kutahan air mataku agar tak tumpah. Aa merasa lemah. Sebagai suami yang jelas nggak mampu melindungi istri, ucapnya lagi dengan manik yang mulai berkaca-kaca. Maafkan adek juga. Kalau adek ada salah, maafkan juga jika ada kata-kata yang pernah menggores hati Aa. Adek ingin Aa ridho dengan hidup adek. Surga adek ada di ridho Aa. Bahkan, ketika istri Salihah meninggal dunia, suami harus ridho. Karena jika suami tak ridho, sekalipun Allah menghadiahkan surga, Allah akan menahannya sehingga suaminya ridho. Air mata yang sudah terbendung pun luruh menganak sungai, mengalir lembut membasahi pipi. Kenapa adek bicara begitu? Aa selalu ridho dengan segala yang adek lakukan. Karena Aa tahu, istri Aa ini wanita salihah, wanita berakhlak mulia, sahutnya. Tangan lembutnya mengusap lembut air bening yang menitik dengan laju. Mendengar kata-kata teduh Arofik, membuatku tak kuasa membendung haru. Aku makin sesenggukan. Ia mendekap erat, sambil membisikkan kata-kata menenangkan jiwa. Aku hanyut dalam untaian kata yang ia lirihkan. Pagi hari, aktivitas kami seperti biasa, tapi kali ini ada yang berbeda. Arofik lebih perhatian dan bersikapnya lebih mesra. Aa berangkat kerja dulu ya, sayang. Adek siap-siap bersihin baju, nanti Aa jemput, pinta suamiku. Semalam kami membincangkan hal ini, Arofik tak tega melihatku yang selalu berjauhan darinya. Ia mengajakku menginap di rumah orang tuanya untuk sementara. Jika berada di rumah mama mertua, Arofik yakin ada yang menjagaku dan mengawasi jika terjadi sesuatu. Jadi Arofik bisa bekerja dengan tenang. Jaga diri baik-baik ya. Kecupannya mendarat di keningku. Aku mengangguk seraya memberi senyum, tak lupa mendoakan keselamatannya. Sebagai seorang istri, aku tak bisa membantunya mencari nafkah. Ia pun tak mengizinkan aku bekerja. Tugasku hanya taat dan mendoakan. Walaupun sekuat hati menolak tak ingin pergi ke rumah mertua. Tapi karena suamiku tampak begitu khawatir bila berjauhan, aku terpaksa pergi untuk menuruti permintaannya. Begitupun tugas istri hanyalah taat. Aku berusaha menjadi seperti itu. Selesai berkemas, aku ke rumah ibu. Sebelum pergi ke rumah mertua, aku ingin berbincang dengan mereka. Setidaknya kata-kata mereka itu kadang membuatku berpikir lebih saksama tanpa tergesa. Bapak juga kemarin mengatakan hari ini tak akan pergi berdagang.
ingin beristirahat sejenak. Kebetulan ada yang ingin aku tanyakan pada laki-laki hebatku itu. Sampainya di sana, terjadi sedikit drama, ibu menangisiku. Ia khawatir jika benar ada orang yang dendam dan ingin mencelakiku, sedangkan mereka tak bisa membantu jika jauh. Aku berusaha menenangkan perempuan yang melahirkanku itu, mengatakan bahwa Allah akan selalu melindungi jika kita menjadikannya tempat berlindung. Aku juga menceritakan pada bapak tentang ajakan Arofik. Jadi Neng mau nginep di rumah mertua? Tanya bapak penuh kebimbangan. Wajah tua dengan tatapan yang selalu redup meneduhkan jiwaku. Aku mengangguk. Iya, Pak. Bapak MA dukung saja kamu mau menginap di mana juga. Kalau Neng mau nginap di sini juga nggak apa-apa. Lanjutnya. Iya, Teteh di sini saja. Nggak usah jauh-jauh ke rumah mertua. Kalau di sini, kan ada bapak yang bisa jaga. Timpal ibu ikut nimbrung obrolanku dan bapak. Bukan nggak mau, Bu, Pak. Bapak sama ibu juga tahu sendiri, kan Arofik bagaimana? Iya, ibu ngerti, mana betah suami Teteh nginep di rumah gubuk ini. Bukan gitu, Bu. Sudah, di mana saja. Yang penting kalian berdua tenang. Aku yakin sebagai mertua dan seorang ayah, Bapak tahu sikap Arofik selama ini yang tak betah tinggal di rumah Bapak. Bukan apa, rumah Bapak ini sempit dengan ramai penghuni, membuat Arofik sulit beristirahat dengan leluasa. Akses jalan ke rumah Bapak pun masih tanah. Kalau musim hujan, motor sangat sulit dijalankan. Bapak tak masalah dengan hal itu, tak pernah pula beliau memaksakan kami harus tinggal di mana. Asal kami nyaman, Bapak cukup mendoakan. Baginya, orang tua jangan ikut campur urusan rumah tangga anak-anak. Beda lagi jika anak meminta solusi dan pertolongan. Ia akan turun tangan. Apa nggak masalah, Pak, kalau Bey Nenah ditinggal sementara? Aku bertanya tentang keluarga Bey Nenah, ada kebimbangan harus meninggalkan mereka biarpun tak akan lama. Insya Allah, rumah itu sudah aman. Nggak akan ada lagi yang mengganggu keluarga Bey Nenah, termasuk Ani. Bapak dan Rafka sudah menutup jalan, masuk ke tubuh Ani. Bapak memberi penjelasan. Hah? Rafka? Kapan Bapak ketemu sama orang songong itu? Tanyaku sedikit geram. Entahlah, sikapnya yang kurang sopan kala itu masih membekas diingatan dan mencapnya sebagai orang yang tak tahu sopan santun. Hus, kok ngomong gitu? Masa anak orang dibilang songong? Ulas Bapak terkekeh. Waktu Bapak menjenguk Ani, kebetulan dia ada di sana, dia cerita semua. Langsung saja Bapak mengajaknya merampungkan urusan Ani. Ternyata dia pintar merukiah juga. Lanjut Bapak. Aku sendiri tak menampik penjelasan Bapak tentang Rafka yang bisa merukiah, karena aku juga menyaksikannya sendiri saat mengobati Ani. Cuma aneh saja, Pak. Orang yang gak punya kesopanan begitu bisa tahu hal-hal gaib termasuk merukiah. Ucapku heran. Kita jangan menilai orang dengan cepat tanpa mengenalnya lebih dulu. Bisa saja kesan pertama terlihat kurang baik, tapi setelah kenal lama, ternyata orangnya baik, belajar husnudzon. Pesan Bapak. Aku mencerna ucapan Bapak. Bisa saja laki-laki berbadan kurus itu memang baik. Hanya saja awal pertemuan yang tak menyenangkan membuatku kurang suka dengan sikapnya. Setelah puas berbincang dan menerima banyak wejangan, aku pamit pulang, harus segera mengemas pakaian yang akan kubawa ke rumah mertua nanti. Pulang dari rumah Bapak, aku menemui Bey Nenah. Memberitahu bahwa aku akan menginap di rumah mertua, sampai badanku sehat kembali sampai Arofik tak merasa khawatir lagi. Aku meyakinkan Bey Nenah dengan ucapan Bapak, bahwa tak akan ada apa-apa yang terjadi di rumah ini. Ani insya Allah baik-baik saja. Iya, terima kasih Neng Ica. Nanti Bibi titip salam sama mertua ya. Semoga Neng Ica juga baik-baik saja. Ulasnya. Iya, terima kasih juga buat doanya, Bey. Baju sudah kukemasi, membawa salin sedikit saja, toh tak akan lama kami menginap. Aku juga membereskan rumah terlebih dulu. Jangan sampai meninggalkan piring kotor atau pakaian kotor di rumah yang akan beberapa hari kutinggalkan. Sore seperti biasa, Arofik pulang dari tempat kerja. Sudah siap, Dek? Tanyanya. Sudah. Nggak mau masuk dulu? Makan atau minum dulu? Tawarku. Meskipun sebenarnya aku tak masak karena akan berangkat. Nggak usah. Nanti saja makan di rumah Mama. Tolak suamiku ramah. Kami berangkat ke rumah Mama mertua.
motor melaju meninggalkan kampung ini. Kurang lebih butuh waktu 1,5 jam perjalanan untuk sampai ke kediaman mama mertuaku. Akhirnya kami pun sampai dengan selamat. Ketika kami sampai terdengar suara adzan dari masjid. Sudah maghrib ternyata. Assalamualaikum. MAH. Mama. Arofik setengah berteriak memanggil ibunya. Padahal masih di luar. Suamiku segera masuk mencari ibunya. Sebagai seorang anak, dia pasti rindu pada perempuan yang telah mengurus dan melahirkannya. Sudah beberapa hari tak bertemu. Ya, Arofik kadang jika tak pulang ke rumah, akan mengabarkan menemui ibunya di sini, biarpun hanya sebentar. Waalaikumsalam. Ofik, lembur ya? Nggak pulang? Tanya ibunya senang. Nggak, Ma, sengaja kesini mau nginap. Suamiku menyalami ibunya, lalu masuk ke ruang keluarga. Semua keluarga Arofik sedang menonton TV. Satu-satu disalaminya. Ayo sini duduk, ajak ibunya pada Arofik. Sementara aku, sedikit pun tak disapa maupun dipersilakan masuk, dilirik pun tidak. Meski tak dihiraukan, aku mencoba menguatkan hati, melupakan segala yang telah berlalu. Hati sudah memaafkan, meski sesekali terasa tersayat itu jelas terasa. Dek sini masuk, panggil Arofik yang melihatku masih tertegun. Aku masuk menghampiri dan menyalami mereka keluarga suami satu-satu, tapi mereka tak bertanya apapun tentangku. Bertanya kabarku atau orang tuaku, apalah itu, tapi sama sekali tak kudengar apapun dari bibir mereka. Sebenci itukah? Kirain kamu kesini sendiri, Fik. Celetuk kakak sulungnya sambil menonton TV tanpa menoleh pada kami. Ica sakit. Teh, kami mau titirah barang berapa hari di sini, sahut suamiku. Terserah, asal jangan sok ngatur, sindir kakak Arofik lagi. Tak ingin berlanjut jadi pembicaraan yang tak menyenangkan, Arofik mengajakku masuk kamar. Rumah orang tua Arofik ini lumayan luas. Suamiku sama sepertiku 5 bersaudara. Bedanya aku anak sulung, sedangkan dia anak ketiga. Anak lelaki satu-satunya di rumah ini, paling disayang semua keluarga. Di rumah ini, setiap anak masing-masing punya satu kamar. Jadi di satu rumah total ada 6 kamar, karena yang satu untuk orang tua suamiku. Setelah berada di kamar suamiku, tempatku dulu pernah tinggal bersama. Mataku tak nyaman melihat pemandangan di kamar ini. Tak seperti kamar yang pernah dulu kusinggahi, lebih tepat disebut gudang. Bukan hanya berantakan, sudah tak ada alas apapun di sini, apalagi kasur. Kasur kita kok nggak ada ya, Dek? Aku mengedikan bahu. Harusnya aku yang tanya, bukannya Arofik juga selalu datang ke sini. Tapi sampai tak sadar kasur di kamar ini tak ada. Kan sering ke sini, emang gak pernah masuk kamar ini. Aku balik bertanya. Kalau A ke sini, kan cuma sebentar. Gak pernah nginap, makanya gak tahu. Jawabnya. Biar A tanya sama mama. Aku iakan saja. Ma, kasur aku mana? Tanya suamiku pada ibunya. Itu dipakai sama Rina-Rini, mereka gak punya kasur. Kirain kamu gak bakal nginep di sini lagi, sahut ibunya datar. Rina-Rini adalah adik kembar suamiku, mereka masih sekolah SMP. 2 kakaknya pun sama-sama tinggal di sini, masing-masing mereka sudah punya 2 anak. Jadi rumah ini selalu ramai. Masa gak kesini lagi? Aku kan masih anak mama, pasti kami datang juga di hari-hari tertentu, seperti hari raya misalnya, sahut suamiku. Sudahlah, jangan jadi masalah. Cuma kasur, cari alas lain saja. Timpal iparku tak senang. Arofik kembali menghampiri. Gimana, Dek? Nggak ada kasur. Ucapnya kecewa. Ada karpet nggak? Atau apa saja gitu yang penting ada alas untuk kita tidur? Tanyaku sambil menatap Arofik. Suamiku yang baru saja duduk bersamaku bangkit lagi melenggang mencari alas untuk tidur malam ini. Arofik kembali ke kamar. Tangannya menenteng karpet busa yang sudah tipis dan lusuh. Juga hanya ada 1 bantal untuk tidur kami berdua. Maaf ya, Dek. Bukannya bikin kamu nyaman. Malah begini, padahal kasur sama bantal yang di kamar ini A yang beli dulu. Tutur Arofik merasa bersalah. Sudah, gak apa-apa. Ini juga cukup kok. Aku tak mempermasalahkan hal ini. Tak mengapa asalkan dengan Arofik. Aku tak keberatan tidur dimanapun.
Kami buru-buru salat maghrib. Waktu sudah mulai habis. Suamiku mengajak berbaur dengan orang tuanya menonton TV bersama atau sekadar mengobrol. Aku memilih tidur saja. Alasanku ngantuk. Sebenarnya mana mungkin bisa tidur. Dari siang tadi aku belum makan. Mungkin suamiku lupa, hingga tak menawari saking rindunya pada orang tua. Aku tak berani jika harus sesuka hati mengambil makanan meskipun di rumah mertuaku sendiri. Setelah salat Isya, aku berbaring di atas sajadah, perut yang berbunyi meminta. Isi, tak dapat kutahan. Menunggu Arofik tapi dia tak kunjung masuk kamar. Hingga aku tidur. Entah jam berapa suamiku itu masuk. Ketika aku bangun dia sudah ada di sampingku. Kembali aku melanjutkan tidur. Subuh aku membangunkan suami. Setelah salat, memintanya mengantar ke pasar sebelum dia berangkat ke tempat kerja. Ingin membeli bahan-bahan masakan untuk hari ini. Nanti aku juga akan membuatkan bekal untuk suamiku. Sekalian untuk masak sore. Biasanya mulai jam 3 pagi pasar sudah ramai. Selesai berkeliling mencari semua bahan yang dibutuhkan, kami pun pulang. Namun, hari mulai siang, suamiku harus segera berangkat. Gak usah bawa bekal, Dek. Beli makan di tempat kerja aja, sudah siang soalnya. Ucap suamiku terburu-buru ketika aku diturunkan di depan rumah. Ya sudah, hati-hati. Sahutku meraih tangannya dan menciumnya dengan takzim. Sudah jam 6 pagi, tapi rumah masih tampak sepi. Penghuni rumah masih belum ada yang bangun satupun. Tak biasa dengan keadaan begini, dari kecil aku dididik untuk bangun subuh. Di rumahku dulu mulai dari sebelum subuh sudah ramai oleh suara anak-anak yang dibangunkan oleh ibu dan bapak untuk salat. Sedangkan di sini, aku tak berani membangunkan mereka. Takut kejadian seperti dulu. Sesuatu dengan niat yang baik, malah disambut dengan salah arti. Aku membereskan kamar yang pantasnya disebut gudang, menyapu dan mengepel seluruh rumah. Kamar suamiku tak banyak menyisakan tempat. Ruang yang dapat dibersihkan hanya untuk salat dan tidur kami berdua saja. Tampak mertuaku bangun, baru keluar dari kamarnya menuju dapur. Aku menghampiri, meminta izin nanti hendak ikut memasak. Sebelum mertuaku bicara tentang uang gas, aku menyodorkan uang 50.000 padanya. Memang harus seperti itu. Jika tidak, dia akan mengoceh mengatakan aku ingin enaknya saja. Aku juga membantu mertua masak untuk sarapan. Setelah selesai aku menatanya di meja makan. Kalau kamu mau sarapan, masak deh sana. Kamu bisa beli bahannya sendiri di warung. Perintah mertuaku. Sudah ke pasar kok. Tadi subuh. Jawabku. Mertuaku tak menyahut lagi, pergi begitu saja. Tumben gak sok suci. Sudah tobat ya? Biasanya subuh-subuh rame suruh orang salat. Kakak iparku yang juga baru keluar kamar, tiba-tiba menyindir dengan mata mendelik. Aku hanya diam, tak ingin bertengkar, tak ada guna menyahuti ucapannya yang jelas-jelas tak menyukaiku. Mengusap dada sambil banyak beristighfar dalam hati. Dulu awal menikah, aku tinggal di rumah ini. Kalau subuh aku akan membangunkan anggota keluarga Arofik agar salat subuh. Karena dulu di rumah ibu sudah menjadi kebiasaan. Jika waktu maghrib tiba, aku juga mengajak mereka salat. Kadang aku meminta adik Arofik agar maghrib tak menyalakan TV dulu. Setelah salat Isya barulah menonton TV bersama. Waktu itu aku hanya bicara hal itu pada si kembar saja. Berhubung mereka masih muda di bawahku. Kalau untuk yang lebih tua, aku pikir mereka sudah tak perlu diperintah. Mereka pasti sadar akan tanggung jawab pada Rabbnya. Kadang sesekali kuajak juga. Gusar jika mereka lupa, niatku mengingatkan. Karena menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Tak ada salahnya mengajak pada sesuatu yang wajib. Namun, mereka tak menyukai caraku. Dianggapnya mengatur-atur ibadah mereka dan ketika mengajak salat pada si kembar, mertua dan iparku malah menganggap sebagai sindiran untuk mereka. Sama sekali tak ada niatan ke situ. Murni ikhlas saling mengingatkan. Jika tak mereka lakukan juga rasanya aku tak pernah memaksa, tapi malah membuat mereka benci. Aku hanya berkata sesuai ilmu, bahwa kita harus saling mengingatkan tentang ibadah dan kebaikan. Apalagi ini ibadah wajib dan orang-orang yang diajak itu juga termasuk keluarga kita. Jika orang lain, mungkin aku tak terlalu peduli. Kelak mata ini, telinga ini, akan jadi saksi dan dipertanyakan jika hanya diam saja membiarkan mereka lalai dalam ibadah. Aku mengajak dan mengingatkan.
karena aku sayang pada akhirat mereka, bukan hanya pada dunianya saja. Tetap saja semua kata-kataku dianggap menghakimi dan mengatur-atur. Akhirnya di sini aku dijuluki sisok suci oleh mertua dan iparku. Untung saja Arofik baik dan rajin ibadah. Itu sebabnya aku mau menerima lamarannya kala itu. Siang ini aku memasak, sekalian untuk sore menyiapkan makanan untuk suamiku. Seharian aku membersihkan rumah yang tampaknya sangat kotor. Setelah rumah beres dan bersih, aku ke kamar untuk rebahan, melepas penat. Hanya untuk menonton TV pun aku tak berani, lebih memilih diam di kamar. Sore suamiku pulang, setelah mandi aku mengajaknya makan. Betapa kagetnya aku, lauk yang kumasak tadi semua habis tak tersisa. Nasi juga hanya tinggal sedikit. Padahal aku masak terpisah, dan sengaja masak lebih karena mertuaku yang menyuruh. Kukeluhkan hal itu pada Arofik, merasa kasihan, pulang kerja pasti sangat lapar. Tapi tak ada makanan yang bisa ia makan. Ya sudah, kita beli mie instan saja, ucap Arofik malah memujuku. Dia memang tak rewel untuk urusan makanan. Kalau makanannya nggak boleh dimakan, jangan masak di sini, makan di luar saja, teriak iparku dari ruang TV. Kurasa dia mendengar ucapanku pada Arofik. Aku menatap Arofik. Suamiku menghela napas kasar. Sudah, Dek. Gak usah diladeni. Hanya itu yang keluar dari mulut suamiku. Dia pasti tahu betul bagaimana sikap kakaknya padaku. Siang hari itu, kulihat anak Kak Wulan bermain di depan rumah dengan anak lain. Aku menyaksikan keponakan suamiku itu memukul dan menendang teman sepermainannya. Segera menghambur keluar untuk melerai mereka, karena lawannya sudah menangis minta ampun. Kunasihati dia, bahwa tangan bukan untuk memukul, dan kaki bukan untuk menendang. Kasihan temannya itu menangis kesakitan. Heh, kok kamu marah sama anak aku? Malah belain anak orang, bener-bener gila ya, sama keponakan sendiri nggak sayang. Tiba-tiba iparku menegur. Ia baru pulang dari arisan, tak terima aku menasihati anaknya. Aku bukan marah, Teh, cuma menasihati. Teteh lihat sendiri, temannya dipukul dan ditendang, sahutku sopan. Aku berkata sesuai kenyataan, tak ada niat memarahi keponakanku sendiri. Mentang-mentang belum punya anak, gak tahu kamu rasanya kalau anak dimarahi orang itu gimana rasanya, cetusnya culas. Ia masuk membawa anaknya sambil menggerutu. Ketika suamiku pulang, hal ini diadukan padanya oleh iparku dan tampak dibesar-besarkan. Dia menuduh dan menyalahkan. Entah kenapa belakangan ini aku jadi cengeng. Melihat iparku dipenuhi amarah, aku hanya bisa menangis. Padahal dulu aku rela kalaupun harus bergulat dengan mereka membela diri jika memang tak salah. Arofik tak banyak bicara. Ia mengajakku ke kamar, agar keadaan mereda. Suamiku tak ingin istri dan kakaknya bertengkar. Ia tak mungkin membela salah satu dari kami, karena aku adalah istrinya dan Kak Wulan adalah kakak yang harus ia hormati. Semua ia sayangi, itu sebabnya lebih banyak meminta aku mengalah. Sudah ya, Dek, gak usah sedih. Teh Wulan memang begitu, kalau diladeni akan semakin menjadi, bujuk suamiku yang melihatku terisak. Tapi adek gak salah, cuma nasihati anaknya, bukan memarahi. Sahutku tak terima. Arofik menenangkan, agar tak usah bersikap sama seperti kakaknya. Kemarahan bukan dilawan denah amarah, malah semakin terbakar. Aku tahu Arofik tak suka bertengkar, tapi aku tak suka dengan sikap kakaknya yang kasar. Aku sudah berbaring dengan Arofik, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari ruang keluarga. Di sana terdengar gaduh. Aku dan suamiku segera berhambur keluar, melihat apa yang tengah terjadi di sana. Kakak Kak Wulan tengah meronta, dipegangi beberapa warga yang baru datang, matanya beringas. Sudah ramai tetangga juga di rumah ini. Melihat aku keluar kamar, iparku yang sedang dipegangi para tetangga, secepat kilat menghampiri. Kerudungku ditarik, dan dijambak. Aku menjerit kesakitan, meminta tolong pada suamiku. Bruk, tubuhku didorong ke tembok. Sakit sekali. Aku bisa tahu dari cara dia menatap dan menjerit. Ia seperti tengah kerasukan. Arofik menghampiri dan meraihku yang tengah tersungkur. Tapi tubuh suamiku itu ditarik oleh Kak Wulan dan didorong. Arofik terhuyung ke belakang dan jatuh di lantai. Ah!
Aku memekik melihat Arofik tersungkur. Iparku mengangkat kursi di meja makan, hendak dilemparkannya padaku. Aku yang baru saja berdiri melihat kursi yang sudah diangkat ke atas, sadar tujuannya adalah aku, kembali membungkuk dan melindungi diri dengan tangan. Brak! Kursi itu menghantam kepalaku, memegang kening sambil menjerit dan tersungkur. Sakit yang luar biasa kurasakan, darah mengalir dari keningku. Tak terperi bagaimana sakitnya, hanya bisa meringis menahan. Para tetangga kembali memegangi tangan iparku untuk menahan serangan lagi, tapi yang memegangi itu pun ikut terpental. Adik! Suamiku lagi-lagi ditarik oleh iparku, yang semakin beringas, seolah tak mengizinkan Arofik menolong. Sebelum Kak Wulan semakin membabi buta mencari benda lain di sekitarnya dan mengarahkan serangan lagi padaku. Aku berlari terhuyung ke kamar untuk melindungi diri, kamarku kunci dari dalam. Keluar kau keparat, kubunuh kau. Teriak iparku menggedor pintu kamar dengan kuat. Aku menyeka air mata sambil menahan sakit. Darah di keningku menitik melewati pipi. Aku menangis teringat bapak. Kau pikir bisa lepas dari kuhah? Kau harus mati. Ya Allah, tolong aku. Terisak di kamar menahan takut serta sakit kepala yang masih berdenyut. Di luar masih saja terdengar bising. Suara jeritan dan raungan sangat jelas. Namaku juga terus saja disebut. Para warga tak henti berzikir. Aku tak berani keluar, tersungkur di depan pintu sambil terisak. Lalu tertidur. Dek! Dek! Buka dek! Suara suamiku dari luar mengetuk pintu, mengejutkanku. Aku terbangun, memegang kepala yang masih berdenyut. Kubuka pintu, di luar sudah tak terlalu ramai. Arofik berhambur memeluk, menatap Iba, ia mengobati luka di keningku. Kamu nggak apa-apa, dek? Aku menggeleng lemah, padahal ia tahu aku terluka. Kenapa masih bertanya? Setan apa yang kamu bawa kemari? Hah? Mertuaku tiba-tiba menghampiri dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku dan Arofik hanya saling tatap, tak menyahut ucapan beliau. Setan itu bergumam dari tadi hanya ingin membunuh kamu. Pulang kamu, jangan bawa sial di sini. Usir mertuaku sambil bertolak pinggang dengan mata membulat. Sambil mendelik tak suka Mama Arofik meninggalkan kamar ini. Lemparan kursi tadi cukup membuatku sakit. Tapi kata-kata mertuaku rasanya lebih menyakitkan. Seolah menghujam tajam di jantungku. Lagi-lagi suamiku hanya diam memelukku. Tak ada pembelaan. Aku mau pulang. Besok saja? Ya, sudah malam. Maafkan kata-kata Mama, ya. Pagi-pagi aku meminta pulang. Tak tahan dari malam tadi mendapat hardikan dan cercaan. Arofik beberapa kali memujuk agar pulang sore saja. Karena dia hari ini harus kerja. Bosnya tak memberi izin libur. Jika dipaksa libur dia pasti akan diberhentikan. Sedangkan mencari pekerjaan lain saat ini sangat sulit. Aku kecewa dengan tindakan suamiku. Sudah tahu orang tua dan saudaranya tak suka. Kenapa memaksa ke sini? Meskipun begitu, aku tak bisa berbuat banyak. Hanya menurut dan sabar menunggunya pulang sore nanti. Seberangkatnya suamiku, aku kembali dimaki Kak Wulan dan Mama. Kali ini aku melawan. Kami beradu mulut. Dasar sok suci, turunan setan. Kata itu terus diucapkan. Siapa yang turunan setan? Teh, aku ini manusia. Sanggahku tak terima dengan hinaannya. Pantas saja setan itu mau bunuh kamu. Kalau nggak ditahan aku juga pengennya tampar kamu. Hardiknya. Kenapa Teh Wulan benci sekali sama aku? Apa salah aku? Ica, hentikan. Berisik tahu nggak? Kamu pulang saja sana, daripada cari gaduh di sini. Usir mertuaku. Aku terisak menelepon Arofik, memintanya pulang agar mengantar kembali ke kampung. Tapi suamiku tetap tak bisa pulang untuk mengantar. Bosnya sama sekali tak memberi izin. Dia memintaku bersabar sebentar lagi. Aku sungguh tak tahan jika terus-terusan harus bertengkar dengan ipar dan mertua. Memutuskan untuk pulang sendiri, biarlah nanti Arofik menyusul. Pamit pun tak ada tanggapan, meninggalkan rumah itu tanpa ada ucapan dari mereka. Sepanjang perjalanan aku menangis, tak peduli ramai yang melihat. Menatap heran. Arofik sama sekali tak bisa diharapkan, lebih mementingkan pekerjaan.
Seluruh badanku rasanya remuk, terutama kepala, dari semalam masih terasa sakit. Mertua dan iparku, sama sekali tak merasa iba maupun kasihan pada apa kualami. Rasa benci mereka padaku membunuh hati nurani mereka. Selain menangis, aku tak bisa berbuat apa-apa. Lelah dan sesak dada dan air mata tak kunjung berhenti. Bis yang membawa tubuhku sampai di terminal, turun dari bis langsung naik angkot jurusan kampungku. Masih saja menangis, hingga mata terasa bengkak dan panas. Penumpang lain dan sopir terlihat iba, mereka bertanya kenapa. Aku menggeleng saja, tak bisa menjawab. Angkot berhenti di jalan menuju kampungku setelah aku meminta berhenti. Butuh sekitar 10 menit dari jalan utama menuju kontrakan. Aku ingin bertemu ibu dan bapakku, ingin menangis di pelukan mereka. Tapi kalau menuju rumah bapak, butuh waktu lebih lama. Aku tak akan kuat bertahan ke sana, berjalan pun sangat lunglai. Kaki sakit dan lelah. Bidadari. Suara motor berhenti tepat di dekatku. Tak ingin memedulikan apapun, aku terus berjalan. Ya Allah, kamu kenapa, Ca? Tanya orang itu. Masih tak kupedulikan, tetap berjalan meski terhuyung, kepalaku juga sangat sakit, ditambah dengan mual membuatku terasa lemah. Sama sekali aku belum makan, semakin tak bertenaga tubuhku. Tersandung batu dan hampir jatuh. Tetap berusaha mengatur keseimbangan agar tak jatuh. Tiba-tiba badanku terasa melayang. Tersentak saat kulihat tengah digendong paksa oleh seseorang. Rafka? Suaraku lirih nyaris tak terdengar. Aku menatapnya. Kamu sakit? Tanyanya. Turunkan aku, Raf. Aku bisa jalan sendiri. Pintaku agar Rafka membiarkanku berjalan. Meski lelah, aku masih kuat. Kamu hampir jatuh. Tolong turunkan aku. Sudah, diam. Aku mohon, Raf. Aku meronta memaksa turun. Diam, Ica. Sebentar lagi sampai, bantah Rafka semakin kuat merengkuh. Dia berjalan menuju kontrakan, aku bersandar di dadanya dengan tubuh yang begitu lelah, merasakan sedih dan sakit di kepala yang luar biasa. Aku menangis, mengingat yang menggendongku ini bukan Arofik. Kenapa harus Rafka? Tubuhku semakin berguncang karena tangisan, meremas erat baju kemeja Rafka. Sudah, Ca, jangan nangis. Aku mendongak, menatap pria yang menggendongku ini. Terlihat mata Rafka yang ikut berkaca-kaca. Bersambung.